Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk hari ini kita akan membahas isi kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yang mana menjelaskan tentang satu Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Untuk selanjutnya dalam Quran surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sangat tegas dalam menghukum seorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhson 100 cambukan dan diasingkan, sedangkan pelaku zina muhson dirajam. Untuk selanjutnya, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Yang selanjutnya, yang keempat, dalam pelaksanaan hukum zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas. Dalam segi bahasa, larangan pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, sedangkan bebas terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Sedangkan menurut istilah, larangan pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri dari pergaulan bebas: yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar dan salah menurut agama. Yang ketiga, perbuatan hura-hura dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Yang selanjutnya, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Selanjutnya, contoh pergaulan bebas: yang pertama, seks bebas. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, pergaulan malam. Adapun sebab-sebab pergaulan bebas: yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Yang selanjutnya, terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Adapun akibat pergaulan bebas itu sendiri, yang pertama, untuk diri sendiri, malas beribadah, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, dosa bertambah. Selanjutnya, bagi keluarga, mengecewakan orang tua, munculnya perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merambatnya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas itu sendiri, yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Yang selanjutnya, mengikuti pengajian. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang selanjutnya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang larangan perbuatan zina. Kenapa perbuatan zina itu dilarang? Karena perbuatan zina itu dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Yang selanjutnya, menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah bagi melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu, akan mengaburkan nasab. Yang selanjutnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Yang selanjutnya, hukuman rajam hingga mati atau 100 kali dera atau diasingkan, dan hukuman sosial dari masyarakat.
bagi pelaku zina. Bagaimana cara menjauhi perbuatan zina? Yang selanjutnya, yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Selanjutnya, jangan mendekati hal-hal yang menjerumus pada perbuatan zina. Selanjutnya, memilih teman pergaulan yang baik akhlaknya. Selanjutnya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Selanjutnya, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan terakhir, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina itu sendiri, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena mentaatinya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. Yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Maka kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya semakin manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.